Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari. Di acara Selamat Sore Medan, di mana kita akan memberikan 3 berita terupdate pastinya dan terpercaya. Di mana lagi kalau bukan di Selamat Sore Medan. Nah, jadi ada berita pertama mengenai apa ini, Dek? Tentang apa, Kak? Kan inilah pantang disorong terus ini. Iya, Dibacalah Kak. sayang. Tentang apa? Kak, bacalah dulu. Oke, jadi mengenai ratusan remaja kembali tawuran di Jalan Kakap Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Belawan, Kota Medan Rabu tadi. Di sana kayaknya Tawuran terus ya, seperti daerah sana ya. Negara apa di sana? Negara api kalau rasa. Mungkin di sana belum. Tapi ntar lagi kita ada acara event Kak di sana. Oh iya, jangan dibilang. Iya. Nanti ditandain aku. Iya. Nah, jadi keributan diduga akibat dendam di mana selama ini diketahui kawasan Kelurahan Belawan Bahagia sering terjadi tawuran antar pemuda. Jadi salah satu warga Putra Islamik mengatakan tawuran para remaja sudah kerap terjadi di kawasan tersebut. Nah, betul kan aku bilang, Dek? Udah sering di situ memang. Mungkin di sana banyak OKP kali ya. Kurasa juga mungkin banyak anak-anak muda-mudi ya kan yang di situ. Iya, bagusnya benar. apa gitu ya kan? Apa, Dek? Apa? Pindah gitu. Iya gitu. Nah, jadi kan lalu ya kalau tawuran bisa dibilang sering di sini terjadi. Bisa pun kita bilang hampir setiap hari mereka main katanya gitu kan. Adapun penyerakan dilakukan anak remaja dari luar Kelurahan Belawan Bahagia ke anak jalan Alu-Alu. Kelompok remaja yang menyerang tidak hanya menggunakan batu, tapi juga dengan botol dan sajam katanya. Ngeri ya kan, Dek? Ya, anak zaman sekarang sepertinya lebih berani kayaknya ya. Lebih berani, nggak takut ini ya kan. Mungkin karena tengok sebentar aja di kantor itu betul. Ya kan. Habis itu langsung cabut ya kan. Nah, jadi semalam dari sejak siap Isya hingga pukul 1.30 subuh tadi nih, dini hari nih, mereka main katanya. Ia mengatakan saat keributan pun sempat melihat ada korban yang terkena bacokan. Aduh, berkali kan. Kadang-kadang yang kata koknya nggak salah-salah ini kan. Udah kayak di luar negeri ya. Yang dimana yang sering tawuran-tawuran itu gak antar geng ya. Yang di luar negeri. Film-film itu setahuku. Yang di luar negeri ada, kemarin aku lihat di On The Spot atau di mana gitu kan. Jadi banyak percaya dong gitu. Sama Tribun Medan. Oh iya, Tribun Medan iya. Nah, kita saksikan dulu videonya Tribuners ya. Polisi pun kena serang ini. Ini kan. Sudah bubar. Bapak Ibu, saudara-saudara kami semua. Mesti ditangkap ya. Ke Polda saya besok. Ini rumah saya loh. Hancur rumah saya. Saya udah hancur rumah saya. Siapa yang sabar? Dewa kami ngasih gaji kalian. Rumah kawan Juga naik oleh itu. Udah balik lama, Pak. Kenyamanan kita semua. Kita semua bersaudara, nggak ada artinya. Kita lakukan Kurang yang di depan, bilang suruh masuk. Halo, Rak. Mana ketimbang? Ketimbangnya mana? Berserak pula, Bapak kumpulkan di sini. Di mana ada Bapak di situ lah. Serak mana? Ya? Angkat dari tadi. Bapak kasih SP kalau nggak mau angkat. Nanti cek aja. Balik deh ya. Udah ini biar Bang, selamat siang Bang. Atas nama siapa Bang? Selamat siang, Putra Islami. Bang, itu tawuran tadi malam anak-anak mana aja tuh? Itu kelihatan campuran dari orang luar, pihak-pihak luar yang masuk ke daerah kita. Kira-kira dari mana itu Bang kalau kelihatan?
Ya, kita nggak bisa sebut terlalu apa ya, tapi takutnya gimana ya. Yang jelas itu pasti orang luar, bukan orang kita. Karena Sama anak mana bang? karena orang kita tahu semua, wajah-wajahnya tahu, tapi yang tidak kenal itu pastinya orang luar. Itu mainnya di mana itu bang? Di sekitaran jalan Alu-Alu, Bawal, sama Belana, ke Baung semualah, pinggiran jalan simpang jalan Kakap. Kisaran ada berapa orang itu bang? Ada ratusan? Lebih ratusan, sekitar lebih dari ratusan lah kita bilang, apalagi sekitar 500. Kalau dikumpulin semua adalah sekitar 200, 300 adalah. Ada ya. Kalau dikumpulin semua. Itu berkisar jam berapa ya tuh mainnya bang? Sekitar habis bisa. Bisa sampai jam berapa? Sampai jam tadi malam jam 1:30, 2:30. Semalam itu bang, dari para pelaku ini ada menggunakan senjata apa aja bang? Kebanyakan senjata tajam, batu, botol, panah. Mau panah ada juga. Panah. Kalau korban bang ada informasi bang? Korban informasi tadi malam kena bacok, tapi nggak tahu saya siapa yang dibacok dan siapa yang kena bacok, tapi yang jelas ada korban bacok. Oh, kalau dari pihak kepolisian bang semalam ada datang ke sini bang? Kebetulan tadi malam polisi kita bawa ke kediaman kita guna istirahat, dan karena polisi pun malam itu sempat juga kena lemparan-lemparan dari pihak-pihak tertentu lah kita bilang. Yang jelas tadi malam polisi di sini istirahat semuanya. Berarti mereka datang untuk membubarkan ya? Mereka datang untuk membubarkan, dan ya alhamdulillah Pak Camat pun datang, semua datang, Sekcam datang untuk membubarkan kampung kita di sini. Dan harapan orang abang sebagai warga sini bagaimana bang? Harapan saya penuh ya, semoga pihak-pihak terkait, pihak yang berwajib, mohonlah dibantu untuk pengamanan kampung kita ini agar jangan ada tawuran-tawuran yang menyusul ke depannya. Ini udah sering terjadi nih bang? Kalau dibilang sering terjadi, memang sering terjadi. Hampir setiap malam kita bilang, hampir setiap malam. Setiap malam ya. Terima kasih bang. Nah itu tadi pemberitaannya ya kan Dek. Aduh ngeri kali ya kan. Iya. Ini ada Langsung aja ke kita tanya aja reporternya. langsung ke Bang Aprianto. Ini bagaimana kejadian di sana? Halo, selamat sore Bang Aprianto. Selamat sore Kak Blani dan Kak Tari. Oke Bang, mengenai kejadian tawuran antar pemuda ini Bang. Oke Bang, kalau boleh tahu nih Bang, yang ikut ini warga-warga mana? Memang warga situ atau memang warga pendatang atau bagaimana Bang? Dan kalau boleh tahu Bang, kenapa bisa sampai terjadi tawuran? Apa yang menjadi sumbernya Bang? Silakan laporannya Bang Aprianto. Ya Kak, dua kelompok pemuda yang tawuran ini yang dapat dipastikan itu salah satunya dari warga Jalan Alu-Alu, namun satu kelompok lagi tidak diketahui Kak asalnya dari mana. Yang diduga mereka itu warga dari luar kelurahan Lawan Bahagia. Mereka datang dari arah jalan besar Jalan Yosdaso masuk ke Jalan Kakap dan menyerang warga Jalan Alu-Alu dengan melempari batu. Pada saat itu mereka tepat berada di Jalan Belanak, sehingga Jalan Alu-Alu ini pun ikut menyerang warga Jalan Belanak, sehingga tawuran pun semakin pecah Kak, hingga membawa ratusan pemuda Kak, yaitu warga kelurahan yang dari Belanak bergabung dengan dari warga yang dari luar kelurahan Bahagia Kak. Dan ini diduga akibat dendam Kak, yang selama ini memang sering terjadi tawuran di kelurahan Lawan Bahagia, namun tidak diketahui dendam pastinya Kak, dendam akibat apa. Namun yang bisa dipastikan itu ya berkemungkinan karena tawuran yang selama ini yang sering terjadi Kak, begitu Kak. Oke Bang, selama tawuran itu ada nggak sih Bang yang terkena bacokan atau pelemparan botol Bang? Iya Kak, dari informasi tadi Kak, satu orang ada di keluarga tersebut yang terkena bacokan, namun dia tidak bisa memastikan itu orang mana dan siapa, karena pada saat setelah dia melihat bacokan itu, dia sudah tidak melihat yang korban itu Kak. Dan untuk lemparan, semalam itu beberapa polisi yang datang sana Kak, sempat menjadi sasaran para anak muda ini juga Kak. Mereka melempari batu serta botol ke arah polisi yang datang untuk membubarkan tawuran tersebut Kak. Oke Bang, rumah-rumah warga ada nggak sih Bang yang rusak, atau macam kemarin kan pernah juga ada toko-toko yang dirusak sampai diambilin barang-barangnya. Ini ada nggak sih yang kayak gitu Bang?
Kalau ini kan nggak ada sampai kerusakan yang parah ataupun penjarahan. Tadi cuma terlihat di jalanan tersebut banyak serpihan kaca dan batu yang diduga itu adalah bekas dari tawuran tadi malam, Kak. Untuk kerusakan rumah warga itu bisa dibilang tidak ada, Kak, karena memang para pemuda ini tawuran di jalan kakap yang lumayan besar itu, Kak. Oke, Bang Aprianto. Kira-kira setelah mungkin sering terjadi tawuran di situ, memang gimana ya kepolisian di daerah di situ? Apakah sering melakukan patroli? Karena ya sedikit merasakan warga di mungkin daerah situ gitu. Masa sih nggak ada perubahan dari tahun ke tahun kalau memang sering terjadi seperti ini gitu, Bang? Ya, Kak, dari beberapa kali kejadian kasus tawuran ini, saya sering mengkonfirmasi pihak polisian, terutama dari Polsek Lawan, yaitu Kompol Kejadian Naibaho. Dia memang selalu menyebutkan jika patroli itu selalu terlaksana di setiap hari, yaitu ada 3 shift, mau dari pagi, siang, hingga malam, Kak. Dan mereka pun selalu menyiagakan satu petugas khusus, satu tim tugas khusus yang disediakan di simpang kantor camat, yaitu untuk mengantisipasi ataupun menerima informasi tentang tawuran maupun kejahatan yang terjadi di daerah Lawan, Kak. Oke, Bang Aprianto. Kira-kira untuk si provokatornya ini udah diketahui nggak dia? Dan posisinya sudah diamankan pihak kepolisian atau belum, Bang? Untuk saat ini belum ada, Kak, karena memang malam polisi terfokus untuk membubarkan saja, Kak, karena memang masa yang udah sampai ratusan ditakutkan jika dibiarkan nanti akan semakin pecah, Kak. Jadi polisi lebih memutuskan untuk membubarkan kedua belah pihak, Kak. Dan dari pengakuan warga pun, dari Pak Camat serta Sekretaris Camat pun turun ke sana, Kak, untuk membantu pihak kepolisian, Kak. Oke, Bang. Bang, jadi apa, Bang, tanggapan dari salah satu warga, Bang, terkait adanya tawuran ini dan terus-menerus, Bang? Ya, Kak, dia cuma berharap, Kak, dari pihak-pihak terkait ini menyediakan posko ataupun penjagaan yang dimana untuk mengantisipasi tawuran ataupun bentrokan yang serupa agar kedepannya daerah Lawan dapat menjadi lebih tenang, Kak, dibandingkan yang sekarang ini. Oke, Bang. Kira-kira, Bang, ada nggak sih maksudnya orang yang lewat mungkin tanpa sengaja ya kan, yang terkena salah satu dampak dari apa namanya tawuran mereka nih, Bang? Ada nggak sih? Atau mungkin memang di jam-jam segitu memang sering terjadi pembegalan, mungkin daerah situ juga rawan juga sih kelihatannya ya, Bang, ya, Bang Aprianto, benar ya, Bang? Ya, Kak, kalau untuk warga ataupun yang sekedar melintas tidak pernah menjadi korban dari tawuran ini, Kak. Memang tawuran ini bisa dibilang ada jam-jam tertentunya, Kak. Dia sering terjadi pada pukul 6 sore, baru di tengah malam, Kak. Itu jam-jam biasa yang terjadi tawuran di daerah Belawan ini, Kak. Oke, Bang. Kira-kira sajamnya itu dapat dari mana ya, Bang, ya? Dan jenisnya apa aja tuh kira-kira sajamnya yang dibawanya itu, Bang? Kalau untuk jenisnya tadi, Kak, disebutkan salah satu warga itu berupa celurit, sama ada seperti senjata tajam yang udah ditempa, Kak. Dia agak panjang, tapi tidak bisa dibilang golok ataupun apa, itu berupa tempahan, Kak. Berarti memang udah terniat kali ya kan, Bang, sampai membuat kayak gitu, menempah yang kayak gitu ya kan. Dikira mungkin mereka anggota Akatsuki yang di Naruto itu mungkin, kerasa deh. Bang, yang kalau boleh tahu yang tawuran itu emang orang warga situ atau warga pendatang, Bang, yang emang istilahnya ada Ikut kelompok provokator geng-geng atau ada kelompok datang. geng-geng motor gitu datang ke situ atau gimana, Bang? Oh, enggak, Kak, memang itu warga situ yang jalan lalu-lalu memang pemudanya warga setempat, Kak. Namun yang melakukan penyerangan pertama kemarin itu yaitu warga yang datang dari luar kelurahan Lawan Bahagia, Kak. Mereka melempari warga jalan lalu-lalu dari arah Jalan Belanak, Kak. Sehingga Jalan Belanak pun menjadi sasaran dari jalan lalu-lalu, Kak. Sehingga pertukaran itu pun semakin besar semalam, Kak. Oh, begitu. Berarti ada yang pendatang dulu ya, Kak, ya, yang membuat provokator ya. Oke. Terima kasih Terima untuk kasih, laporannya, Bang. Bang Aprianto. Selamat sore. Selamat sore, Bang Aprianto. Selamat sore, Kak Lani dan Kak. Itu kan, Dek. Di mana-mana ada aja tawuran ya. Memang dikira nggak apa ya kan, kayak membela negara atau apa gitu ya kan. Harum gitu namanya, kurasa. Cocoknya ini di apa dijadikan jadi dibuat kelompok Akatsuki, cocoknya. Betul. Deh ya kan. Cocoknya mereka Kabuto, itu entah apa diangkat gitu. di kepolisian, Kak, biar mereka kan bisa Siapa? ini yang tawuran-tawuran ini dibayar.
Makin atau hancur tentara lah untuk kepolisian. melawan di sana. Oh iya, Di mana? TNI ya maunya turun ke sana Iya. ya kan. Biar langsung dinaikkan Bukan semua loh, apanya, maksudnya orang itu diniatkan jadi TNI terus diletak di pedalaman sana untuk jaga Indonesia. Oh, Kan iya. mereka kan jago kan? Iya. Atau yang loreng-loreng yang lain kan ada itu. Oh iya, iya kan? Yang perasaan mungkin TNI, mereka itu ada mirip-mirip sejenis itu. iya mungkin mereka itu yang kepingin itu cocoknya di kali. perbatasan deh yang itu. Ya, makanya maksudku ini di perbatasan aja diletak, Iya. ya kan? Kan gila kali orang tuh sampai nempah-nempah yang kayak gitu. Kan mereka kan udah inisiatif gitu kan. Kalau mereka kan membela apa kok ini kan bisa lebih harum namanya ya kan, Betul. membela negara Indonesia. Nanti udah meninggal satu di sana kalau di perbatasan menuntut takut deh. bukan takut jadi nangis semua pulang gitu Atau ya kan. menuntut negara deh. Kenapa HAM. menuntut? Oh, HAM. Kan salah aja saya. Oh, ya, jadinya, memang iya kan. sih. Gimana lah. Ya udahlah, kita lanjut langsung ke berita kedua. Semoga aja itu cepat berhenti lah ya Ya, kan. tapi kan tawuran-tawuran meresahkan itu sebenarnya ya kan dari tahun ke tahun. Setauku itu pun daerah-daerah gelap juga ya kan. Kalau kita mau ke Belawan itu kan gelap ini. Iya. Kak ini juga lagi gelap loh musim hujan. Oh iya juga. Iya. Terus berdampak sama ini cerita kita ini. Iya, berita kedua. Oh iya, pandai ada ya mengalihkan dari tawuran ke hujan Iya ya. kan? Iya iya iya. Iya, oke. Lanjut silakan. Akibat tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karo kembali menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Kali ini longsor yang sempat memutus akses jalan dari Kabupaten Karo menuju Kabupaten Dairi ini terjadi di Jalan Merek Sidikalang, tepatnya tak jauh dari penatapan 2 Desa Pengambatan. Berdasarkan informasi yang didapat dari seseorang warga Serman Padang, namanya memang Serman Padang ya? Iya, kurasa. Peristiwa longsor ini terjadi pada Selasa 13 Desember 2022 sekira pukul 21 WIB malam tadi. Dirinya menjelaskan pada malam tadi di Kesawan mana nih Kak? Kan? Ini lah baca balik-balik. Kesawan tersebut sedang diguyur hujan deras sejak sore hari katanya kan. Kayak gini-gini dia. Inilah kan ditarik gini lah deh. Oh gitu. Nggak biasa pakai iPad. Oh iya iya. Hilang pula di skripnya. Tadi malam sekitar jam 9 longsornya. Kebetulan saya lagi tugas di depan sana untuk pemeliharaan jalan. Kemudian atasan saya ngasih informasi, katanya ada longsor. Saya langsung cek ke sini, ujar Sarman saat ditemui di lokasi longsor. Nah, itulah tadi. Pokoknya kita tengok dulu kita tengok videonya. Jam 9 malam. Jam 9 malam lah ditelepon sama PU APBN gitu kan. Jadi kita pas di sini bekerja di jalan ini. Jadi kita turun ke TKP-nya jam 9 ya kira jam 9 lah. Hujan deras. Angin juga. Iya pas hujan deras. Udah longsor lah. Banyak kan kayu lah, kayunya dari atas sana kan. Itu kan nampak itu. Gitu. Kayu ada blowon itu kayu banyak itu. Kalau kita lihat ini kan ada 30 meter lah. Ya, 30 meter lah. Kita tadi malam kita suruh kawan-kawan nengok kan karena ceritanya kan ada heltor, ada truk CPO kan. Jadi diperiksa dulu biar kita kerjain kan. Silalahi.
Nggak tahu. Nah itu tadi pemberitaan mengenai longsor kali ya deh. Udah mau akhir tahun, mungkin banyak yang pulang kampung, hati-hati lah ya kan dalam perjalanan. Ini Kak, ada Bang. hari ini wajah kita glowing kan? Iya kan? Nah, Iya. iya kan? Ini ada Bang Nasrul, kita langsung tanya aja sama Bang Oke, Nasrul. bahwa wajah kita glowing. Iya. Iya. Halo, selamat sore Bang Nasrul. Selamat sore Bang Nasrul. Halo, selamat sore. Ani dan Kak Tari. Oke Halo. Bang, mengenai kejadian longsor yang mungkin berdampak dari curah hujan yang cukup tinggi beberapa belakangan ini Bang. Boleh dilaporkan Bang, itu daerah mana ya Bang longsornya Bang? Dan kira-kira aksesnya terputus nggak Bang gara-gara longsor ini berapa jam gitu Bang? Silakan laporannya Bang Nasrul. Ya, dapat saya sampaikan Kak, terjadinya bencana tanah longsor akibat hujan deras yang terjadi sejak sore kemarin wilayah Kabupaten Karo di Grup 4 malam tadi terjadi tanah longsor yang terjadi di jalan menghubung antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deri, tepatnya di kawasan Laipondong, Jalan Mereksi di Kalang gitu Kak. Informasi yang didapat, longsor ini terjadi pada pukul 9 malam tadi. Ini informasi yang saya dapat di warga. Longsor ini terjadi sekitar pukul 9 dan pas saat hujan terjadi ini Kak. Dan akibat longsor ini sempat juga menutup arus lalu lintas dari Kabupaten Karo menuju Deli akibat banyak material longsor, tanah dan potongan-potongan kayu begitu Kak. Selain itu juga dapat saya sampaikan akibat dari kejadian ini, satu unit pembawa CPO atau minyak sawit mentah sempat masuk karena diterjang oleh material longsor ini Kak, begitu. Oke Bang, apakah Bang ada korban jiwa Bang yang pas waktu kejadian longsor ini Bang? Halo Kak. Halo Bang. Ya, Halo. informasi yang saya dapat Kak, untuk korban jiwa ini satu orang yang merupakan supir dari truk pembawa CPO ini yang bernama Wahyu Hidayat, yang merupakan warga dari Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan gitu Kak. Oke Bang Nasrul, kira-kira ketika terputusnya mungkin Karo dan Dairi ini, kira-kira ada akses lain nggak yang bisa kita lewatin gitu? Untuk informasi yang saya dapat, ini merupakan akses utama dari Kabupaten Karo menuju ke Kabupaten Dairi Kak. Untuk di jalur utama begitu Kak. Ada juga jalur lainnya, namun memutar sangat Jauh cukup ya jauh. Bang ya. Tepatnya setelah lewat Kecamatan Tiga Binanga begitu Kak. Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo yang estimasi waktunya jika kita dari Kabanjahe menuju ke Tiga Binanga itu kurang lebih memakan waktu 2 jam begitu Kak. Oke Bang. Bang, apakah longsor ini menyebabkan kemacetan panjang Bang? Untuk kemacetan tadi cukup panjang Kak, sampai ke wilayah Desa Merek, Kecamatan Merek itu jaraknya sekitar beberapa kilometer, namun memang untuk akses ini sama sekali tidak bisa dilalui malam tadi sampai dini hari begitu Kak. Kemudian dari tim Polres Tanah Karo bekerja sama dengan pihak dari operator alat berat yang ada di Deri yang kebetulan sedang melintas, yang merupakan narasumber dari yang saya wawancara tadi, langsung melakukan evakuasi. Dan sekira pukul 6 tadi jalan sudah bisa aksesnya terbuka begitu Kak. Namun untuk lalu lintas bisa dilintasi secara buka tutup pada pukul 11 tadi begitu Kak. Oke Bang, sampai saat ini gimana Bang cuaca di sana Bang? Untuk cuaca di sekitar lokasi masih diguyur hujan sedang Kak gitu. Dan dari pagi hingga siang hari ini Kabupaten Karo di beberapa wilayah masih terus diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai deras. Namun memang untuk hujannya tidak berlangsung cukup lama, sebentar berhenti, namun nantinya hujan lagi dengan intensitas yang cukup deras begitu Kak. Oke Bang, kira-kira Jadi inilah yang diduga menjadi penyebab terjadinya longsor ini Kak, karena sebagai informasi saja hingga saat ini sudah terjadi 4 kali longsor di wilayah Kabupaten Karo begitu Kak. Yang 2 berada di kawasan Jalan Jamin Ginting, yang 1 di
jalur Karo menuju Langkat dan satu ini jalur menuju Karo menuju Dairi begitu Kak. Dan ini merupakan longsor terparah sampai saat ini. Oke Bang, kira-kira Bang Nasrul ada langkah dari kepolisian nggak kira-kira mengenai longsor ini seandainya curah hujan justru makin deras Bang? Dan kira-kira di berapa meter ke depan itu ada nggak rambu-rambu mengenai kehati-hatian jalan melewati jalur-jalur longsor ini Bang? Untuk rambu saya lihat memang masih belum terlalu banyak, ada tapi masih belum terlalu banyak. Ini juga menjadi catatan untuk kepada pihak kepolisian, pihak jalan begitu agar bisa memberikan lagi papan-papan informasi perihal rambu-rambu atau imbauan rawan longsor. Sampai saat ini yang saya lihat kemarin juga rambu-rambu ini masih terpasang di kawasan pintu masuk Kabupaten Karo yang berada di kawasan Tahura, Brastagi sampai ke wilayah sebelum Tahura begitu Kak, di pintu masuk Tahura Brastagi. Dan untuk di wilayah menuju ke Kabupaten Dairi ini belum ada memang. Namun tadi berdasarkan keterangan dari Kanit Laka Satlantas Polres Tanah Karo, Ida Tina menjelaskan kalau misalnya pihaknya sampai saat ini memang masih stay di sekitar lokasi dan masih stay di titik-titik yang rawan longsor begitu Kak. Sebelumnya juga pihak Pemkab Karo beserta Forkopimda sudah melakukan apel gabungan kesiapsiagaan bencana Kak, dan ini nantinya juga tim reaksi cepatnya atau TRC-nya akan diterjunkan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Karena memang bencana ini tidak bisa, terutama bencana alam tidak bisa diprediksi. Namun pihak Pemkab Karo beserta instansi terkait baik TNI Polri jika sewaktu-waktu terjadi bencana langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi begitu Kak. Oke Bang. Bang, kapan Bang mulai pembersihan material-material kayu tersebut Bang? Karena kan itu mengganggu juga ya Bang jalan ya. Sampai saat ini memang yang saya dapat informasi dari operator alat berat tadi di situ Kak, memang pembersihan mulai tadi malam, tapi pada pukul 6 tadi pembersihan sedikit dihentikan karena dikhawatirkan korban berada di material longsor yang ada di pinggir tebing begitu Kak. Namun memang tadi setelah saya dapat informasi terbaru, korban sudah ditemukan yang berada di reruntuhan material longsoran yang juga di bawah bagian mobil yang dikendarai oleh korban begitu Kak. Sehingga mungkin secepat mungkin material berupa kayu-kayu ini akan dibersihkan setelah proses evakuasi dari korban begitu Kak. Oke Bang, jadi korbannya sekarang dibawa kemana Bang? Sampai saat ini korban masih dalam proses evakuasi Kak. Oh masih di situ ya Bang? Masih di dalam material itu ya? Iya betul Kak. Juga ya Kak. Tapi dalam video ini posisinya sudah di gimana ya? Udah lagi selamatkan atau memang iya betul, butuh masih nyari bantuan Bang? Untuk bantuan sudah datang Kak. Tim dari Basarnas dari Medan sudah datang dan sampai saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan Kak. Mengingat memang satu curah hujan yang cukup tinggi dan medan yang cukup terjal yang harus dihadapi oleh tim evakuator begitu Kak. Oke Bang Nasrul, kira-kira Bang pantauan menuju Natal dan Tahun Baru nih Bang, gimana keadaan situasi kondisi lalu lintas di daerah Karo dan Dairi Bang? Untuk pantauan lalu lintas masih cukup stabil, masih belum nampak adanya peningkatan jumlah pengendara yang melintas yang cukup signifikan. Inilah yang nantinya menjadi catatan bagi pihak Forkopimda dan TNI Polri untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kendaraan-kendaraan yang melintas Kak. Seperti yang saya wawancara Dandim 0205 kemarin, mereka nanti akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengantisipasi lokasi-lokasi yang rawan bencana agar nantinya seperti apa kalau misalnya sewaktu terjadi bencana supaya evakuasi lebih cepat dilakukan sehingga arus lalu lintas bisa lebih lancar begitu Kak. Tidak terlalu panjang macetnya begitu. Oke, terima kasih untuk laporannya Bang Nasrul. Jaga kesehatan juga ya Bang. Iya, hati-hati untuk di jalannya ya. Oke, terima kasih informasi Bang Nasrul. Selamat sore. Selamat sore. Nah, itu tadi. Aku pikir tadi yang itunya udah dibawa ke rumah sakit. Ternyata masih di situ ya. Itunya kan masih dievakuasi. Kok ngeri ya Kak? Ya karena kan kalau misalnya kita kan nggak tahu dikerok rupanya makin jatuh kan. Iya takutnya karena dia di pinggiran ya.
Aduh. Ya kan memang di bawah itu jurang deh, jurangnya dalam kali. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita dari tahu Silalahi, nah kita kan bakal nengok tebing di atasnya itu. Nah itulah dia sih. Kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah itulah dia si Lepondom itu di atas kan nampak air terjun tiba-tiba jatuh. Aku masih dari kepikiran atas. gimana kondisinya gitu. Ya gitulah. Aduh ya Allah. Yang Inilah penting kan dia selamat deh, nggak apa-apa. Bikin takut ya. Nah ini ada berita selanjutnya mengenai apa nih, Dek? Tentang si Ayu Ting Ting nih. Kok Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting katanya berani tak hadiri undangan Jokowi. Berani kali dia ya kan. Kakak kalau diundang sama Jokowi kakak datang kak? Tergantung kalau nggak ada tiket pesawatnya. Sama penginapan ya. Iya dikasih lah tiket pesawat tapi penginapan nggak ada gimana? Oh salah. Kalau dikasih penginapan tiket pesawat nggak ada gimana? Oh salah. Nggak usah. Terus kalau dikasih duit uang transport langsung datang. tapi 100.000 per hari. Enggak lah. Oh enggak. Ya udah terungkap. Pertanyaan adik kayak menjebak di sidang siapa itu ya? Siapa? Adalah sidang. Oh iya. Kayak jadi yang pengacaranya itu ya? Iya, menjebak-jebak. Karena udah terbiasa kali melihat ya. Iya. Udah Itu cocok kan. jadi host ini pembawa berita deh ya. Enggak cocok lah. Enggak cocok. Cocok lah. Ya udah kan berani tak hadiri undangan Jokowi. Terungkap alasan Ayu Ting Ting tak datang di pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Padahal Ayu Ting Ting juga menerima undangan pernikahan anak Presiden Jokowi itu. Ternyata Ayu Ting Ting punya alasan tersendiri tak menghadiri acara pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Memang keluarga besar Presiden Joko Widodo saat ini sedang bahagia katanya kan. Pasalnya putra bungsunya Kaesang Pangarep sudah resmi menikah dengan Putri Indonesia. Ya kan? Putri Indonesia deh kan? Enggak lah. Jadi salah satu kandidat Putri Indonesia. Oh, salah satu. Dalam acara bahagia ini Presiden Jokowi mengundang banyak sekali tamu dari berbagai kalangan. Salah satunya sosok yang diundang penyanyi dangdut Ayu Ting Ting. Ayu mengatakan dirinya sangat senang bisa diundang ke dalam acara bahagia orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Namun sayangnya Ayu mengatakan dirinya berhalangan hadir, katanya kan. Senang banget, kemarin ada undangan juga, ujar Ayu Ting Ting di Geraha Mandiri Menteng, Jakarta Pusat. Mana kak hilang lagi nih? Saya kemarin ada halangan, ada juga acara, katanya kan. Hal ini dikarenakan adik kandung Ayu Ting Ting, Asyifa Nuraini juga mengadakan acara akikah untuk anak pertamanya. Siva kebetulan kemarin akikah, jadi pas banget acaranya barengan. Katanya gitu ya kan. Ayu mengatakan dirinya cukup kaget dan senang lantaran mendapatkan undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir di pernikahan anaknya. Kayaknya diulang-ulang terus ya. Iya kan? Iya betul. Kok Nanti gitu ada ya? yang salah baca kayak Enggak kemarin. loh. Walau tidak bisa hadir ke acara pembahagian tersebut, Ayu tetap memberikan hadiah kepada pasangan pengantin. Ayu Ting Ting memberikan pasangan Kaesang dan Erina berupa karangan bunga. Katanya, kok gini lagi? Iya kan? Seneng lah katanya. Coba lagi. Iya kan? Cuma emang ya saya cuma bisa kirim papan bunga, katanya Kirim gitu bunga kan. katanya dek. Oh iya, Nggak ada papan bunganya. papan bunga loh. Karangan bunga kan papan bunga kan? Ya kan beda juga. Nggak Iya, tahu. Ya udah. Baru ini kakak baca lah yang kedua tentang si ketuanya Medan itu kan anak Medan. Siapa ini? Al Nahyan. Siapa? Yang pakai singlet kemarin loh. Oh, anaknya Pak Bobi. Iya. Nah, jadi dia kayak kita gerahan aja bawaannya. Iya kan? Jadi nama Panembahan Nahyan Nasution atau kerap disapa Nahyan mendadak jadi perbincangan warganet di media sosial. Pasalnya cucu Presiden Jokowi ini tampak mengenakan kaos singlet saat foto bersama di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. Bahkan Kaesang Pangarep sempat menyinggung foto pernikahannya dengan sang kakak yang terlihat berbeda di akun Twitter. Jadi si Kaesang itu membandingkan antara Mas Gibran sama siapa? Itulah Kak Kahiyang sama si dia. Ya kayak mana? Orang dia pun selengean sikit-sikit. Sarange. Terus senyum. Terus ya kamera. Ya kan? Ya kan sama dia kayaknya dia itu fotokopinya lah dari si Kaesang. Dari si Nahyan.
Salah. Iya. Nahyan itu fotokopiannya si Kaisang ya kan. Nah, jadi kan seolah mengikuti jejak sang suami, Erina Gudono pun turut mengunggah kembali potret Nahyan yang memakai kaos singlet katanya. Sontak saja Kahiyang Ayu turut berikan tanggapan melalui Instagram story-nya. Kahiyang Ayu mengungkapkan jika penampilan anaknya itu memakai kaos singlet itu sudah lepas kendali. Namanya mamanya pun udah bingung. Iya. Kayaknya kalau misalnya pakai baju-baju resmi kan panasan juga. Iya kan, kemarin kan dia pertama pakai baju cantik kan, baju resmi, terus dia minta buka baju. Aku tengok keluar dia baru pakai singlet aja ya kan, lari gitu. Panas sekali. Namanya anak puasa. kecil kan. Iya. Tapi ada juga yang selain dari si siapa nih, tapi menggemaskan si si Nahyan ini ya kan. Ada juga yang apa tuh yang review kuliner pas pesta Pak Jokowi ada juga. Oh iya. Dikasih rating gitu, itu ada rame juga. Oh gitu, itu siapa yang ngasih review? Ya tamunya lah, tamu undangan. Oh gitu. Enak-enak sih aku tengok ya. Ya udahlah. Kita nggak ngerasain kan, mereka kan kalau misalnya rasa itu kan relatif kan, mungkin mereka bilang enak, menurut kita betul. Kalau agak di sana kurang manis, kurang di sini udah kita kemanisan. Iya betul, karena kan kita nggak suka pedas, manis kita lebih pedas. Iya, mulutnya ya kan. Jadi itulah Tribuners untuk pemberitaan kita, 3 berita terupdate-nya. Pokoknya jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore. Dan pastinya jangan lupa ikuti semua portal kegiatan kita, mulai dari website, sosial media kita, bahkan koran kita, cetak kita ya. Jangan lupa pokoknya saksikan kuis Piala Dunia nanti yang akan diundi di akhir pekan ya. Jadi ini udah mau selesai nih Dek, untuk tebak juara. Hadiahnya lumayan, ada mesin cuci, ada microwave. Aku belum ada ikut loh. Belum ada ikut. Jangan lupa pokoknya kalian bisa. Mintalah potongan itu kakak. Nggak ada, dia disimpan masing-masing. Kan ketahuan. Oh iya. Nah, pokoknya jangan lupa saksikannya undiannya itu ketika nanti pada saat Piala Dunia berakhir ya. Nah, jadi kalian bisa nonton live di situ dan kalian bisa dapatkan kupon yang kami maksud itu di salah satu koran-koran kita. Biasanya di koran-koran kita itu. Tribuners ini banyak kuponnya loh. Gak ada lah. Hati-hati Tribuners. Gak ada lah. Makanya kalian harus ngeramaikan ya, kayak apalagi kuis-kuis mingguannya itu kalian harus ramaikan karena banyak bertabur hadiah pastinya ya kan. Betul. Jadi itu ajalah informasi yang bisa kita beritahu ya kan, apalagi yang curah hujan cukup tinggi ini. Jadi hati-hati untuk Tribuners yang mungkin dalam perjalanan, sedang dalam pulang bekerja ataupun dimanapun kalian berada. Semoga hati-hati ya kan, diberikan kesehatan selalu. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.